Gadis kecil mengangkat sapu besar dan membersihkan halaman. Lalu dia dengan susah payah memasak satu meja penuh makanan. Dia berpikir jika dia menyelesaikan semua pekerjaan rumah, ayah, ibu, dan adik akan kembali. Namun keesokan harinya, yang datang bukan keluarganya, melainkan dua preman penagih utang. Wang Haier, di mana orang tuamu? Saya tidak tahu. Tanpa dia ketahui, ayah dan ibunya sudah lama pergi. Dulu, saat ibu melahirkan adik, dia mengalami kesulitan. Gadis kecil mengorbankan keberuntungannya untuk menyelamatkan nyawa adiknya. Akibatnya, gadis kecil itu mengalami demam tinggi yang merusak otaknya. Namun, dia justru dibenci oleh orang tuanya. Pada saat mengetahui bahwa penagih utang datang, mereka dengan tegas meninggalkan gadis kecil itu dan melarikan diri. Namun, si botak besar juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jika tidak mendapatkan uang, mereka juga tidak bisa menjelaskan. Jadi mereka hanya bisa memutuskan untuk menjual halaman ini. Berapa nilai rumah ini? Lalu, bagaimana dengan si bodoh ini? Atau kita jual saja anak ini? Si botak mendengar itu dan memberi dia satu usapan. Kami adalah penagih utang yang resmi. Bukan kesalahan mereka. Buang dia dan biarkan dia mencari nasib sendiri. Setelah itu, dia mencengkeram lengan gadis kecil itu. Kuaci melempar keluar dari halaman. Tapi gadis kecil itu tidak punya tempat untuk pergi, jadi dia hanya bisa duduk di tepi jalan. Anak-anak nakal itu melihat dan melemparkan sebuah apel kepadanya. Mereka bertaruh satu sama lain bahwa si bodoh kecil pasti akan memungutnya dan memakannya. Ternyata gadis kecil itu memungutnya dan menggigitnya. Anak-anak nakal itu sangat senang. Mereka kemudian membawa sepotong paha ayam untuk menggoda gadis kecil itu. Si bodoh kecil, paha ayam ini milikmu. Apakah kamu ingin makan? Ia ingin makan. Kalau begitu, pelajari dua trik kebohongan besar. Gadis kecil itu tidak tahu bahwa tindakan ini adalah untuk mengolok-oloknya. Dia duduk manis di tanah siap untuk belajar menggonggong seperti anjing. Tanpa disangka, adegan ini kebetulan dilihat oleh si botak yang keluar. Dia segera menarik anak nakal itu ke samping. Lalu dia memberi isyarat diam-diam kepada saudaranya. Tiba-tiba, saudara baik itu berteriak. Kemudian Kuaci tersenyum dan menutup mata gadis kecil itu. Segera setelah itu, si botak besar bergerak cepat. Seketika, anak-anak nakal itu tertawa dan melarikan diri. Segera setelah itu, si botak besar juga bersiap untuk pergi bersama saudaranya. Tapi dia menyadari kakinya tiba-tiba tidak bisa bergerak. Akhirnya, dia menunduk untuk melihat. Apa yang harus dilakukan? Kamu menipuku, kan, Paman? Saya tidak tahu harus pergi kemana. Itu bukan urusan saya. Saya adalah preman penagih utang. Saya akan suruh mereka memberitahu kamu. Dia memperingatkan gadis itu untuk tidak mengikuti jika tidak punya uang. Jadi jangan ikut saya lagi. Setelah berkata demikian, dia mempercepat langkahnya dan segera melarikan diri. Begitu mendengar itu, gadis kecil itu. Di sini, si kepala botak sedang merencanakan sesuatu dengan temannya. Hari ini tidak menerima uang, bagaimana harus menjelaskannya? Tiba-tiba dia memiliki firasat yang sangat buruk. Keluar. Akhirnya, kedua orang itu menoleh. Gadis kecil itu mengikuti dengan tampang yang menyedihkan. Si kepala botak yang marah berlari ke depan. Peringatan kepada gadis bahwa tidak punya uang, jangan mengikuti saya. Namun, gadis kecil itu tetap tidak berniat untuk pergi. Dengan putus asa, dia meludahkan 2 kali. Bersiap untuk menakut-nakuti gadis kecil itu. Namun, di detik berikutnya, Paman, aku punya uang. Astaga, apa itu cincin emas? Si kepala botak segera merebutnya dan menggigitnya. Ternyata itu asli. Baiklah, ini. Anggap saja ini untuk biaya hidupmu selama 2 hari. Ayo kamu bisa makan di rumah saya selama 2 hari. Segera, kepala botak besar membawa gadis kecil itu kembali ke rumah. Langsung membuat ibu terkejut dan ternganga. Siapa ini? Ibunya sudah pergi. Saya membiarkannya tinggal di rumah selama 2 hari. Sekarang seluruh keluarga langsung tidak senang. Ibu langsung menyalahkan kepala botak untuk pergi berperang dengan baik. Akibatnya, dia dikembalikan karena seorang gadis kecil. Sekarang tidak bisa mendapatkan uang dari utang. Juga membawa pulang seseorang yang hanya makan gratis. Itu membuat kepala botak marah. Saya kan tidak selalu membiarkannya tinggal di rumah. Ini adalah uang saku untuk 2 hari ini. Sekarang ibu dan anak itu senang. Memegang cincin emas dan mempelajarinya selama setengah hari. Kepala botak besar mengambil sebuah mantou dan memberikannya kepada gadis itu. Tapi siapa sangka gadis kecil itu justru membawa mantou kembali ke pintu. Mau pergi kemana? Saya makan di sini. Ibu sudah bilang, gadis tidak boleh makan di meja. Kepala botak besar melompat dengan marah. Dia belum pernah mendengar aturan yang seaneh ini. Segera dia mengangkat gadis kecil itu dan kembali ke meja. Duduk di sini dan makan. Sementara dia sendiri pergi untuk membawa kayu bakar. Tidak ingin melihat lebih dekat. Gadis kecil itu sedang menangis keras. Kenapa kamu menangis? Saya memberimu makan. Seperti saya mengganggu kamu. Maaf, Paman. Saya hanya senang. Satu kalimat membuat kepala botak itu merasa bingung lagi. Diam-diam duduk dan makan. Keesokan harinya dia baru bangun. Dia melihat gadis kecil itu sedang mengatur sekelompok botol tangis di halaman. Dengan marah, kepala botak itu menendang botol-botol di tanah. Lihat,
Kamu jatuh karena apa yang kamu makan. Siapa sangka gadis kecil itu justru diam-diam mendekatinya. Paman, saya pikir botol-botol ini bisa dijual. Saya akan memberikannya semua padamu. Bolehkah saya ikut denganmu? Sekarang kepala botak itu benar-benar bingung. Dia dengan canggung memberitahu gadis kecil itu. Dia hanyalah seorang pengacau kecil. Mengikutinya tidak ada masa depan. Gadis kecil itu tiba-tiba melempar botolnya. Bukan, Paman adalah orang baik. Saat itu, hati kepala botak itu sepenuhnya meleleh. Dia memanggil gadis kecil itu untuk mendekat. Dengan penasaran, dia bertanya mengapa dia menganggapnya orang baik. Gadis kecil itu mengangkat wajahnya dan memberitahu kepala botak. Dia akan membantunya melawan anak nakal. Dia juga akan memberinya makan dan membawanya pulang. Dia adalah orang yang paling baik padanya selain orang tuanya. Kepala botak itu mendengar tentang orang tua. Orang tuamu pergi bersama anaknya. Tidak peduli hidup atau matimu, apa artinya orang tua? Gadis kecil baru menyadari bahwa orang tuanya benar-benar tidak menginginkannya lagi. Kemudian dia menangis dengan suara keras. Menangis, 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 menangis. Sepanjang hari hanya tahu menangis. Akibatnya, semakin banyak yang dia katakan, semakin keras gadis kecil itu menangis. Dia tidak punya rumah lagi. Namun, si kepala botak yang tingginya 2,8 meter itu panik dan berputar-putar. Saat itu dia melihat bunga kecil di tanah. Kepala botak itu tiba-tiba mendapatkan inspirasi. Sudahlah, sudahlah, sudahlah. Selama aku masih di sini, aku jamin tidak akan membiarkanmu kelaparan. Sudah cukup, kan? Setelah itu, dia menyisipkan bunga kecil di rambut gadis kecil itu. Gadis kecil itu sangat senang. Sekarang dia punya rumah lagi. Kemudian, kepala botak itu meminta gadis kecil untuk menunggu di rumah dengan baik. Dia ada urusan dan harus keluar sebentar. Paman, pulanglah lebih cepat. Mendengar kata-kata gadis kecil itu, kepala botak akhirnya menunjukkan senyuman puas. Tapi begitu kepala botak pergi, ibu dan anak itu langsung keluar. Zhao Ding, pamanmu sibuk. Dia tidak punya waktu untuk mengurusmu. Nenek akan membawamu ke suatu tempat. Di sana, setiap hari ada permen untuk dimakan. Dan ada juga gaun-gaun cantik untuk dikenakan. Bagaimana? Tapi gadis kecil itu sudah berjanji kepada kepala botak untuk menunggunya di rumah. Dia tidak mau pergi dengan mereka apapun yang dikatakan. Ibu dan anak itu terpaksa membawa gadis kecil itu pergi dengan paksa. Sementara itu, bisnis kepala botak berjalan sangat lancar. Tagihan yang biasanya tidak bisa diterima. Hari ini semuanya dibayar sekaligus. Ini adalah pertama kalinya kepala botak bekerja dengan begitu bahagia. Dia menoleh dan melihat jepit rambut kecil di meja kasir. Berapa harga barang ini? Aduh, tidak perlu bayar. Kakak Hong, ambil saja. Namun kepala botak tetap mengeluarkan 2 lembar uang dan memberikannya kepada pemilik toko. Dalam perjalanan pulang, kedua saudara itu sangat senang. Kepala botak juga sengaja membeli banyak buah untuk gadis kecil itu. Kebetulan mereka bertemu dengan paman pengumpul barang bekas di desa. Saudara itu segera menghentikan paman itu. Dengan penasaran, mereka bertanya barang baik apa yang dia kumpulkan hari ini. Apalagi yang bisa dia dapatkan? Hanya mengumpulkan beberapa kotak kardus bekas. Botol-botol pecah. Tanpa mereka ketahui, gadis kecil itu sedang disembunyikan di dalam tas. Berbaring di belakang bak mobil Om. Ternyata, gadis kecil itu berjuang dengan keras. Menggoyangkan kertas dari penutupnya. Biarkan aku pergi.